Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti pernah mengalami tantangan, kesulitan dan ketakutan dalam kehidupan kita. Hal ini juga dialami oleh para murid yang sudah 3 tahun mengikut Tuhan Yesus. Dalam teks bacaan kita tadi diceritakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang bersama para murid dalam perjamuan terakhir. Sebelum ia disalibkan, Yesus mengetahui perasaan para murid pada waktu itu. Mereka sedang mengalami ketakutan, juga kebingungan karena Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa ia akan segera meninggalkan mereka. Kita lihat dalam Yohanes 13 pada ayat yang ke-33, para murid bertanya, kemana akan pergi? Kalau Yesus pergi, siapakah yang akan bersama kita? Janji Tuhan Yesus tentang penghibur. Pada ayat yang ke-16, pada saat para murid sedang mengalami ketakutan dan kebingungan, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa akan ada penolong yang lain, yakni Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Dalam ayat yang ke-16 berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah pribadi. Ketika Allah dalam Trinitas, yang unik dari Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus turun, ia tidak akan naik lagi. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia kemudian naik lagi ke sorga. Tetapi Roh Kudus akan selama-lamanya ada bagi orang percaya. Dan tidak sekalipun Roh Kudus meninggalkan orang percaya, Bapak Ibu. Roh Kudus dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos, yang berarti penolong, penghibur, pembela, dan penuntun. Roh Kudus adalah penolong yang setia. Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat firman Tuhan. Pada ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Salah satu tugas utama Roh Kudus adalah mengajarkan kita tentang kebenaran dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Para murid seringkali lupa dan tidak mengerti maksud firman Tuhan. Maka disitulah Roh Kudus yang menyertai para murid, akan membuka pikiran, memberi pengertian dan mengingatkan akan semua perkataan Yesus dan firman-Nya kepada para murid, supaya mereka mengerti dan mengingat akan semua firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini terkadang kita merasa takut. Kita takut akan usaha kita akan gagal. Betul Bapak Ibu? Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Kita bahkan khawatir kalau kita tidak bisa makan besok. Dan berbagai ketakutan lainnya
Bapak Ibu saudara-saudari, ketakutan-ketakutan itu adalah wajar. Tetapi kita diingatkan juga untuk tidak berlarut-larut berada dalam ketakutan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Karena apa yang perlu kita sadari akan dikerjakan. Yang pertama, ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita melewati kesulitan dan ketakutan kita sendiri. Ia akan menolong kita, Ia akan menghibur kita dan memberi kekuatan, asalkan kita dengan rendah hati meminta pertolongannya di dalam doa. Sudahkah kita meminta Tuhan menolong kita? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Biarlah kita selalu ingat bahwa Roh Kudus akan terus menyertai kita dalam situasi hidup sesulit apapun. Kita harus sadari itu. Yang kedua, ingatlah bahwa Roh Kudus akan memberi kita pengertian. Pada saat kita ingin menelusuri maksud-maksud Allah, juga akan mengingatkan kita akan seluruh isi firman Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menelusuri maksud-maksud Allah di dalam Alkitab? Sudahkah kita rajin membaca firman Tuhan? Jika kita tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana Roh Kudus dapat mengingatkan tentang isi firman Tuhan? Jika kita saja belum pernah membacanya. Bacaan Alkitab 1 kali, 2 kali, bahkan berulang-ulang kali, maka Roh Kudus pasti dengan mudah mengingatkan kita tentang isi firman Tuhan pada saat kita lupa. Dan bahkan memberi pengertian tentang maksud Allah yang tersembunyi. Tetapi oleh Roh Kudus kita mampu memahami, bahkan mampu menceritakan kepada orang lain. Jadi mulailah dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Dan Roh Kudus itu tetap menyertai para murid. Bahkan kita sekalian sampai saat ini. Karena kita harus jadi berani dan tidak hidup dalam ketakutan. Karena ada Roh Kudus. Ia akan menolong, menyertai, mengingatkan, mengajar dan membimbing kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.